Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Apa sih manfaat olahraga? Dan tentunya itu memberikan energi kepada kita, memperlancar sirkulasi darah, menguatkan jantung, sehingga jantung dengan sekali pompa saja dia sudah bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan kemudian juga bisa membakar gula. Kalau kita mempunyai diabetes, dengan kita berolahraga, maka gula tersebut lebih gampang terkendali. Demikian juga tekanan darah tinggi kita juga lebih mudah terkendali. Kemudian juga olahraga merupakan prediktor utama untuk panjang umur. Dan tadi saya katakan bahwa manfaat olahraga yang bersifat aerobik ini dapat menurunkan tekanan darah. Jadi olahraga yang disarankan adalah olahraga yang bersifat aerobik, apakah itu jogging atau jalan cepat atau sepeda atau renang. Dan sekarang ini bentuk olahraga yang sifatnya jalan itu ada satu teknik yang namanya Nordic Walk. Jadi bukan sekedar jalan dan kita lenggangkan tangan seperti ini, tapi hampir sama seperti kalau kita sedang jalan di salju. Jadi orang-orang yang dari Eropa Utara di mana saljunya tebal, apabila mereka jalan mereka harus menggunakan semacam ski dan mereka harus mengayunkan tangannya seperti ini. Jadi bukan cuma begini. Jadi Nordic Walk ini lebih efektif untuk meningkatkan metabolisme kita, membakar lemak, membakar gula, dan olahraga aerobik seperti ini juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian penelitian dari Harvard Medical School juga mengatakan bahwa risiko diabetes juga dapat sangat dikurangi dengan kita rajin berolahraga. Dan olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang tadi saya katakan bersifat aerobik dan dilakukannya 5 kali seminggu. Kemudian manfaatnya tentunya olahraga akan mengurangi rasa stres, mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, dan kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian tentunya selain olahraga juga kita memerlukan air putih. Dan kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa kita membutuhkan 8 gelas air putih. Karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Oleh sebab itu yang kita anut sekarang adalah berat badan. Jadi intinya bahwa seorang manusia itu membutuhkan 30 cc air putih per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, maka dia membutuhkan 1500 cc air putih. Jangan dia disuruh minum 2000 atau 2500 cc air putih, karena itu akan mendilusi urinnya, memperbanyak pengeluaran elektrolit atau mineral, dan itu potensial bisa membahayakan. Jadi kita sekarang menganut 30 cc per kilogram berat badan untuk konsumsi air putih dalam 24 jam atau dalam sehari. Kemudian apa yang terjadi apabila kita kurang? Tentunya yang pertama kali urinnya akan keruh, akan kental, dan ini bisa mengganggu fungsi ginjal dan lama-lama akan merusak ginjal. Kemudian juga mempermudah terjadi endapan-endapan sehingga mempermudah terjadi infeksi saluran kencing, mempermudah terbentuknya kristal-kristal sehingga akan terjadi batu saluran kencing. Kemudian juga mempengaruhi otak
karena otak juga terdiri sebagian besar dari cairan di situ, akan mengganggu mental kita, dan dalam keadaan yang dehidrasi berat kita bisa kehilangan kesadaran, kemudian sirkulasi darah bisa kolaps sehingga tensi kita tidak terukur dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi masalah cairan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele karena bisa mengakibatkan kematian. Dan kita tahu kita ini sehari-hari adalah makhluk yang sangat sibuk, yang selalu seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu, sehingga tubuh kita mudah sekali mengalami kelelahan, dan oleh sebab itu kita memerlukan istirahat. Ada beberapa jenis istirahat, tapi yaitu istirahat harian dan istirahat mingguan. Ini juga secara ilmiah. Kenapa kita memerlukan istirahat harian dan istirahat mingguan? Karena di dalam 24 jam, denyut jantung kita ini berdenyut kurang lebih 100.000 kali. Kemudian kita berbicara rata-rata 4.000 kata-kata. Dan pernafasan kita bernafas sebanyak 20.000 kali. Dan dalam pernafasan kita, apabila kita juga berbicara, maka banyak juga cairan yang keluar. Oleh sebab itu tadi perlu asupan air. Kemudian kita menggunakan otot-otot kita itu sebanyak 750 kali. Dan 14 miliar sel otak itu aktif setiap saat. Oleh sebab itu, kalau itu dipacu terus, maka tubuh kita lama-lama akan mengalami penurunan, akan mengalami kelelahan. Dan oleh sebab itu, kita perlu istirahat. Dan bayi itu memerlukan 18 jam per hari untuk tidur. Usia balita itu 10-12 jam untuk tidur. Kemudian remaja, ini yang sering kali kita keliru, atau para remaja juga keliru, karena mereka menganggap mereka sudah remaja, berarti bisa tidur 6 jam atau 7 jam. Itu salah. Jadi remaja masih memerlukan 9 jam atau lebih per hari. Kemudian orang dewasa, seperti saya ini, itu juga bukan 6 jam, tapi masih 7-8 jam per hari. Itu yang dibutuhkan. Dan manfaat dari istirahat tidur ini adalah terbentuknya hormon-hormon pertumbuhan, hormon kortisol, prolaktin, follicle stimulating hormone, FSH, luteinizing hormone, dan banyak-banyak hormon yang sangat membantu dalam proses metabolisme kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.